Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Analysis Design atau OAD. Pada video ini coba kita akan melakukan praktek untuk membuat use case package diagram, use case description, sampai nanti membuat domain model yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita praktek membuatnya, alangkah baiknya kita lihat dulu user requirement dari aplikasi yang kita akan coba buat. Di sini contohnya sistem informasi pasar modern. Ya, baik teman-teman, di sini ada 12 user requirement dengan kodenya sebenarnya bebas, requirement .001 sampai requirement .012 ya. Ini dapat kita lihat, yang pertama user dapat melakukan login seperti biasa. Kalau ingin masuk ke aplikasi ya harus login dulu. Lalu yang requirement nomor 2, pengelola penyewa pelanggan dapat melihat informasi pasar. Berarti ada 3 aktor nih ya di dalam use case kita, pengelola, penyewa, dan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dapat membeli voucher. Ya, yang keempat, pelanggan dapat mengelola kategori tempat sewa. Jadi di sini pengelola pasar ya, atau pengelola mall lah gitu ya. Dia mengelola tempat sewa yang nanti bisa berupa kios ya, atau bisa berupa toko gitu ya. Baik teman-teman, requirement yang nomor 5, pengelola dapat mengelola tempat sewa. Oke, ini kategorinya ya. Lalu tempat sewanya nanti ya pastinya banyak, ada yang kios, ada yang toko, dan seterusnya. Lalu yang keenam, pengelola dapat mengelola promosi pasar. Yang nomor 7, pengelola dapat mengelola voucher ya. Baik teman-teman, kalau ada kata mengelola berarti nanti di sisi aplikasi ada aplikasi CRUD, create, read, update, delete. Berarti menginput data baru, mengubah, update, R-nya read, membaca atau melihat, D-nya delete, menghapus. Jadi ada, kalau mengelola berarti aplikasi CRUD ya. Sampai nomor 7 pengelola sampai nomor 8 ya, dapat mengelola pembayaran. Baik, nomor 9 sampai 12 sepertinya itu requirement untuk penyewa. Yang nomor 9, penyewa dapat menyewa tempat. 10-nya penyewa dapat mendapatkan tagihan ya. 11-nya penyewa dapat membayar tempat sewanya. Lalu nomor 12-nya requirement-nya penyewa dapat mempromosikan tempat sewanya. Oke, ya ini lumayan cukup banyak user requirement-nya. Baik, karena cukup rumit ya, pada video sebelumnya kalau cukup banyak use case-nya, maka alangkah baiknya kita manfaatkan use case package diagram, sehingga nanti dari requirement yang cukup rumit nanti bisa lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Baik, sama-sama teman-teman kita lihat. Nah, ini dia teman-teman, ada 2 package, yaitu aktor pengelola, itu package pengelolaan ya. Lalu ada aktor penyewa, nanti dia terhubung ke package penyewa. Baik teman-teman, untuk membuat use case diawali dengan template-nya ya, atau semacam bingkainya, frame-nya, dengan judul misalnya use case pasar modern. Lalu antar aktor dengan sistem nanti dipisahkan oleh boundary box, ini yang kotak, boundary kotak besar, boundary box gitu ya. Subjeknya pengelolaan pasar, aktornya digeneralisasi, ada kemarin sudah belajar, ada sifatnya general. Penyewa dan pengelola nanti merupakan generalisasi dari aktor user yang harus login terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Lalu pelanggan nanti dapat melihat info pasar sama membeli voucher. Sedangkan untuk pengelola dan penyewa, dia login dulu untuk mengelola tempat. Kalau pengelola mengelola pasarnya, tempat sewanya. Kalau penyewa nanti menyewa tempat sewa yang sudah disewakan oleh pengelola pasar. Baik teman-teman, di sini ada contoh user yang berasosiasi dengan use case login, extend register. Berarti kalau extend dia teman-teman tidak wajib, artinya kalau
login ya nanti nggak wajib register gitu. Artinya ada fitur tambahan gitu ya, ada fitur tambahan. Ya login nanti ada fitur tambahnya register, terusnya apa namanya teman-teman, view profile, change password gitu ya, itu extend ya. Artinya use case awalnya dapat berdiri sendiri. Lain dengan include ya, nanti include akan ada di mana teman-teman di use case selanjutnya. Ya, baik, sekarang kita breakdown masing-masing package, pengelolaan dan penyewaan. Pengelolaan oleh aktor pengelola, penyewaan oleh aktor penyewa gitu ya. Baik, yang sebelah kiri kemarin aktornya namanya primary aktor atau aktor utama, yang sebelah kanan secondary. Karena di sini subjeknya adalah pengelolaan pasar, bukan pas transaksi pembelian ya. Kalau pas transaksi pembelian nanti bisa jadi pelanggan menjadi primary aktor. Tapi dalam pengelolaan ini, maka primary aktornya adalah pengelola dan penyewa yang di general dengan aktor user yang harus login terlebih dahulu. Baik, kita breakdown teman-teman. Baik, pengelola, wah ternyata ada 5 teman-teman, ada 5 use case. Coba kita lihat lagi. Adakah 5 use case benar? Saat kita hitung ya, dari request nomor 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 use case. Nah, gitu ya, benar. Di package pengelolaan ada 5 use case. Mengelola semua nih rata-rata ya, kecuali satu mempromokan pasarnya gitu ya. Berarti kalau mengelola nanti fitur di aplikasinya CRUD, create, read, update, delete gitu ya. Insert, update, select, lalu kita bisa menghapus data. Baik teman-teman, ini dia si aktor, si pengelola. Nanti aktor merupakan representasi dari role based access control di sisi aplikasi, di sisi pemrograman. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita lihat lagi ya. Kalau package penyewaan, dari aktor penyewa dapat menyewa tempat, menerima tagihan, membayar sewa, mempromokan tempat. Kita lihat use case-nya. Penyewa ada 4 ya, benar, dari nomor 9 sampai nomor 12 ya. Dapat menyewa tempat, mendapatkan tagihan, dapat membayar tempat sewanya, dapat mempromokan tempat sewanya gitu ya. Baik, itu ada di package, breakdown package penyewaan. Baik teman-teman ya, di frame-nya jangan lupa nanti ya, judul utamanya tetap use case pasar minus nama package-nya penyewaan. Begitu pula tadi pengelolaan, use case pasar minus pengelolaan. Jadi ini merupakan breakdown atau detail dari sebuah package. Package-nya nanti di sini ada 5 buah use case. Baik teman-teman, kita praktek ya. Langsung kita praktek ya. Pada kali ini saya menggunakan software StarUML yang bisa teman-teman download dari internet. Oke, StarUML. Baik, nah, sekarang di sini StarUML-nya belum ada judul, diberi judul dulu. Nah, ini untitled, name-nya untitled. Apa tadi judulnya? Use case pasar. Ikuti slide aja ya, teman-teman ya. Ikuti slide, use case pasar modern. Oke, sama-sama. Use case pasar modern. Ya, baik. Modelnya teman-teman, karena kita pengen pakai modelnya use case, ini saya hapus dulu modelnya. Jadi hanya use case pasar modern. Nah, karena di sini StarUML nanti banyak sekali diagram, maka untuk kali ini kita akan belajar membuat use case diagram. Berarti dari menu model teman-teman di StarUML-nya add diagram, ini banyak sekali. Ini kita akan pelajari semua ya, teman-teman di mata kuliah Object Oriented Programming, walaupun tidak semua, nanti sebagian besarnya. Untuk pertama kita akan membuat use case diagram. Ini ada sequence diagram, kita akan belajar juga ada kelas diagram gitu ya. Use case diagram. Model, add diagram, use case diagram.
Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ada package, ya, ada boundary box, ada use case, ada aktor, ada frame, ada asosiasi, ada generalisasi. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Baik, langkah pertama kita buat frame-nya. Nih, frame. Kita klik frame. Kalau di lembar kerjanya kita tarik aja teman-teman. Mungkin ya cukup segini. Kalau kurang nanti tambah. Oke, frame-nya judulnya apa ini? Use case pasar modern. Ya, use case pasar modern, kita klik oke. Nah, ini ada. Lalu kita buat boundary box. Atau buat aktornya dulu boleh, aktor general apa user tadi ya. User. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada generalisasi ya, ada nanti asosiasi ke use case. Berarti kita pilih teman-teman ini add sub aktor. Nah, subaktornya kan tadi ada dua ya. Apa teman-teman? Pengelola dan penyewa. Kita klik. Ya, yang bawah kita tadi apa? Penyewa ya. Sesuai slide. Penyewaan. Penyewa. Oke. Satu lagi, double klik. Yang utamanya sub aktor. Atau generalisasi nih ya. Kita taruh atas aja teman-teman. Ya, dikira-kira aja nanti. Nah, teman-teman rapikan sendiri ya. Ini karena tutorial video untuk menghemat waktu agak berantakan sedikit gitu ya. Tadi ada apa? Aktor pengelola. Oke, teman-teman seperti itu. Ya, nanti dirapikan. Digeser-geser gitu ya. Baik, sekarang kita buat aktor yang ini primary aktor, secondary-nya di sebelah kanan. Di sini. Apa tadi? Pelanggan ya. Kita lihat dulu slide-nya, teman-teman. Oh ya, pelanggan. Oke. Pelanggan. Oke. Lalu kita untuk memisahkan aktor dengan sistem adalah ini boundary box atau di sini use case subject. Nah, kita buat garis kotak di sini untuk memisahkan aktor dengan sistem yang akan dikembangkan. Oke, judulnya apa tadi? Judulnya kita ikut slide pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar. Oke, teman-teman. Di sebelah kanan langsung tertera ya. Ada aktor ya. Ya, ada model dan seterusnya. Nanti kalau mau ganti-ganti warna silakan di sini ya. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri karena ini waktunya terbatas. Coba saya yang utamanya saja dulu. Untuk stylenya ya teman-teman silakan dieksplor di sini. Fontnya, colornya dan seterusnya silakan yang ada di sebelah kanan ya. Oke, sekarang tadi ada dua package karena cukup rumit. Package-nya dua, pengelolaan dan penyewaan. Nah, berarti di sini ada package, ya package. Taruh di sini mungkin ya teman-teman. Apa yang pertama tadi untuk pengelola berarti nama package-nya pengelolaan. Ya, nanti dirapikan sendiri. Yang kedua, package yang kedua. Teman-teman, penyewaan. Penyewaan. Oke, teman-teman. Yes. Ya, nanti dirapikan sendiri ya, teman-teman ya. Lalu kita lihat teman-teman, user login nanti extend-nya register. Berarti user double klik. Nah, kita asosiasi ke use case nih, asosiasi use case. Nah, gitu ya, di sini taruh di tengah, diatur aja posisinya teman-teman ya. Login nanti punya fitur tambahan yang nanti opsional, register, misalnya ya, walaupun di user requirement nggak ada, ini cuma sampel aja. Kalau E berarti extend, kalau I berarti apa teman-teman? Include, berarti ini extend ya. Extend ya, contohnya satu ada dua. Ini tambahan aja. Apa? Misalnya register. Kan kalau autentikasi pasti ada registernya, ada change passwordnya, ada profilnya gitu ya. Silahkan double klik aja login. Kalau I berarti include. Ya, kalau include berarti setelah use case yang pertama langsung pindah ke use case kedua. Jadi wajib. Kalau extend enggak, opsional.
Oke, kan kalau register opsional ya. View profile juga opsional ya. Ya, atau profile aja deh. Ya. Oke, walaupun di user requirement nggak ada ya, ini cuma sampel doang. Oke, teman-teman tadi ya. Oh, kebalik ya. Ya, ini keterangan extendnya bebas diletakkan di mana saja. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat yang lainnya. Kalau pelanggan melihat info pasar dan membeli voucher. Oke, double klik di pelanggan. Dia asosiasi ke use case. Oke, kita tarik ke dalam sini, ke dalam sistem. Satu lagi, asosiasi ke use case lagi. Oke, yang pertama melihat info. Melihat info pasar ya, nanti bebas penamaannya ya. Lalu membeli voucher. Ada voucher belanja atau diskon kali ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ini sesuai dengan requirement yang ada. Ini belum menyentuh pelanggan membeli barang di sini ya. Ya, nanti itu beda user requirement lagi. Oke, baik teman-teman, itu contohnya ya. Seperti itu. Nah, kalau membeli voucher nanti include setelah membeli, misalnya include dapat mungkin apa misalnya dapat semacam bukti ya, bukti pembelian ya, bisa boleh. Ini contoh aja lagi ya teman-teman, contoh lagi nih. Double klik, nah, saya pilih include misalnya ya. Kalau include nanti tambahannya menghadap ke use case tambahannya. Kalau extend menghadap ke induknya gitu ya. Kan extend keyword inheritance ya, perwarisan di dalam OOP. Baik, misalnya setelah membeli voucher ini misalnya mendapatkan apa nih, bukti ya, bukti pembelian gitu ya, atau katakanlah apalah gitu ya. Nah, bukti pembelian ini include nih, berarti setelah si siapa teman-teman nih, si pelanggan membeli voucher, include ya mendapatkan bukti pembeliannya. Oke, gitu ya, sudah lengkap berarti contohnya, walaupun di requirement nggak ada nih, tapi ini saya tambahkan sebagai implementasi extend dan include di dalam use case gitu ya. Kalau extend jadi nggak wajib atau nanti dapat berdiri sendiri menghadap ke induknya, tapi kalau include jadi wajib setelah membeli voucher, berarti pelanggan berhak mendapatkan bukti pembelian. Oh, salah ketik, typo. Oke, gitu ya teman-teman. Tanda panahnya menghadap ke use case sesudahnya kayak gitu. Ini jadi wajib gitu ya. Baiknya jadi tambahan gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi satu ya. Nah, ini saya simpan dulu. Simpan, save as. Nanti simpannya bisa dalam bentuk juga ke PNG di screenshot ya. Nah, sekarang kita simpan projectnya dulu, modelnya dulu ya. Save as atau save. Ya, silakan misalnya saya dokumen. Extensionnya MDJ ya teman-teman ya. Misalnya ini saya beri nama use case pasar. Oke, simpan. Oke, gitu ya. Baik, seperti itu. Sekarang kita mau breakdown masing-masing apa namanya teman-teman, masing-masing dari package. Oh iya, ini belum ada asosiasi ya teman-teman ya. Belum ada asosiasi, digeser-geser ya. Ya, nanti dirapikan. Baik, asosiasi ke package, kemarin di video sebelumnya, nanti garisnya putus-putus dengan tanda panah menghadap ke package, berarti kita pilih dependensi ya. Dependensi dari pengelola ke package pengelolaan tarik. Nah, gitu ya, nanti dirapikan. Lalu penyewa juga demikian, ke package penyewaan. Ini saya tarik ke bawah sedikit mungkin ya. Nanti dirapikan lagi, dependensinya penyewa ke penyewaan. Oke, teman-teman, seperti itu. Seperti di dalam slide ya. Ini garisnya putus-putus. Kalau aktor ke package. Karena nanti ada breakdown-nya lagi. Baik, sekarang breakdown-nya. Nah, nanti judulnya seperti ini. Use case pasar pengelolaan dengan 5 buah use case seperti di dalam requirement. Oke, kita buat file baru kalau gitu ya. Saya simpan ulang lagi, save.
Ya, lalu teman-teman mau buat di sini lagi boleh sih, buat di bawahnya sini, tapi terlalu banyak, kita buat file baru aja ya teman-teman ya. Text kembali save, file new. Oke, sekarang kita ke part yang kedua. Oke, teman-teman, use case pasar modern. Nah, berarti ini kita rename menjadi apa? Use case. Nah, lihat slide-nya teman-teman, pasar pengelolaan. Ya. Pengelolaan, berarti kita akan membreakdown, mendetailkan package pengelolaan. Baik, ya teman-teman, ini modelnya kita hapus dulu seperti biasa. Baik, gimana tadi teman-teman? Ya, dari model, add diagram, use case diagram. Oke, teman-teman, kita buat frame-nya dulu. Frame-nya dulu ya, seperti biasa. Oke, segini cukup mungkin ya. Nih, use case pengelolaan. Pasar pengelolaan. Baik, ya aktornya cuma satu. Aktornya tadi apa? Pengelola. Pengelola pasar nih ya. Lalu ada boundary box ya, boundary boxnya segini misalnya ya. Oke, kita lihat slide-nya tadi, nama subjeknya pengelolaan. Oh, bentuknya mohon maaf teman-teman, bentuknya bukan boundary box lagi tapi package ya. Mohon maaf ya. Ini kita hapus, delete. Package langsung ya, package langsung ya, segini misalnya kira-kira ya teman-teman ya. Apa nama package-nya tadi? Pengelolaan ya. Baik teman-teman, oke. Nah, sekarang pengelolaan ya, kita buat apa namanya, use case-nya sesuai requirement. Ada berapa pengelolaan? Si pengelola ada berapa? Ya, kalau di sini ada 5, mengelola kategori, mengelola tempat, mempromokan pasar, mengelola voucher, mengelola pembayaran. Jadi teman-teman ini mendetilkan apa yang sudah kita definisikan di dalam user requirement. Ya, pengelola dari nomor 4 sampai nomor 8. Berarti ada 5 ya. Baik, balik lagi ke start UML-nya. Berarti ada 5 use case. 1, apa tuh? Atau kelola ya, atau pengelolaan ya, silakan kalimatnya bebas. Pengelolaan atau kelola apa misalnya ya, nanti nomor 4 kategori ya, kategori. Kita lihat di sini aja deh, mengelola kategori, mengelola project dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman, mudah ya, kategori gitu ya. Nah, terusnya use case keduanya di sini mungkin misalnya voucher, pengelolaan voucher ya. Bikin lagi di sini ya, tempatnya sih bebas ya teman-teman. Apa tuh tempat ya, mengelola tempat ya. Kita bikin use case lagi, mengelola pembayaran ya, pengelolaan, typo. Kalau sini ya, konsisten, pengelolaan pembayaran. Ya, kalimatnya sebenarnya bebas ya, tapi kita ingin konsisten. Ini pengelolaan, ya tempat. Oke, nanti teman-teman rapikan ya. Ini saya cepet aja. Oke, terakhir pengelolaan pembayaran. Pengelolaan sudah pembayaran ya. Ya, yang belum apa nih? Pembayaran, tempat, promosi pasar ya. Promosi pasar. Kalimatnya sebenarnya bebas gitu ya. Baik, teman-teman, seperti itu ya.
Nih teman-teman simpan lagi ya, gitu ya. Nanti simpannya ke dalam bentuk gambar PNG, JPG silakan ya. Ini saya simpan dulu. Ya, yang ini adalah tadi udah kita bikin use case pasar, sekarang use case pasar minus pengelolaan. Pengelolaan. Ya, gitu ya teman-teman. Simpan. Oke, file new lagi. Nggak apa-apa, bikin file baru aja ya. File new lagi. Ya, kita rename use case pasar minus penyewaan. Ini breakdown dari package yang kedua. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya. Kita dari menu model, add diagram, use case diagram lagi. Oh, model 1-2-nya ada. Nih model 1-nya hapus aja deh, biar nggak terlalu banyak. Oke, teman-teman ya. Kita framing lagi ya. Ini use case pasar penyewaan. Oke. Aktornya ya penyewa gitu ya. Aktornya siapa teman-teman? Penyewa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Penyewa. Baik. Setelah itu kita buat package untuk membreakdown package yang sudah dibuat sebelumnya di use case awal ya. Teman-teman, namanya penyewaan sebelumnya. Oke, gitu ya. Penyewaan ada berapa sih? Kita lihat penyewaan ada 5 juga ya. Menyewa tempat, mempromo pasar, dan seterusnya. Gitu ya. Oh ya, tadi sebelumnya lupa dikasih garis ini ya. Dependensi ya. Nanti dikasih aktor ke package gitu ya. Baik, sebelumnya. Oh ya, nih lupa. Sebelumnya ya, ke pengelolaan kita buat dependensi dulu. Hampir lupa ke sini ya. Oke. Nah, gitu. Ya, silakan digeser-geser. Diatur sedemikian lupa ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Sekarang ke penyewaan ya. Biar nggak lupa nih, biasanya lupa nih. Nah, langsung saya kasih dependensi ya, dari penyewa ke package penyewaan. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada 5 use case. Use case-nya menyewa tempat, mempromosikan tempat. Ya, menyewa tempat. Promosi tempat, ya silakan teman-teman ya. Bebas-bebas saja. Kalau bisa sih sesuai dengan user requirement yang sudah dibuat ya, promosi tempat. Berarti ada fitur ini nanti di aplikasinya ya, teman-teman ya. Terus di tengah misalnya apa teman-teman, saya nggak hafal. 4 ya. Membayar sewa, menerima tagihan. Menerima tagihan udah deh. Menerima tagihan. Satu lagi membayar sewa. Berarti ada fitur ini nanti ya. Membayar apa teman-teman? Sewa. Ya, oke, seperti ini. Teman-teman ya. Jadi dari awal ini kalau dibuat use case nya kan jadi banyak banget, pengelolaannya 5, penyewa 4, jadi di sini rumit gitu ya. Maka kalau sudah banyak, alangkah baiknya di grouping dulu berdasarkan aktornya masing-masing, dibuat dependensinya ke sebuah package, nanti package-nya di breakdown satu per satu. Ini ke use case pengelolaan ada 5, terusnya ini ada use case ke ini penyewaan yang tadi ke pengelolaan, kayak gitu. Gitu ya teman-teman, kurang lebih pembahasan tentang praktikum membuat use case package diagram. Pada video selanjutnya berarti kita akan coba pelajari cara mendeskripsikan use case yang sudah dibuat, sama terakhir nanti membuat domain model ya, domain model dari use case package diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ini belum selesai, kita akhiri.
dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.